Shalom saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya dan tim kami ada di daerah di mana yang dipercaya sebagai tempat Yesus mengajarkan ucapan bahagia yang tercatat dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Dan di kesempatan ini saudara, saya akan membahas khusus ayatnya yang ketiga seperti yang Anda bisa lihat di dalam tulisan di sini dari bahasa Inggris. Ini Matius 5 ayat 3. Kalau Matius 5 ayat 3 dalam bahasa Indonesia berbunyi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Sedangkan dalam teks bahasa Inggris, saudara-saudara, di dalam Matius 5 ayat 3 versi bahasa Inggris, versi King James, dia berbunyi seperti ini. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Artinya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya perlu jelaskan. Kalau dari versi bahasa Indonesia dikatakan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Ayat ini sempat membuat saya bingung. Kok miskin tapi bahagia? Tapi ternyata miskin di sana, saudara-saudara, bukan berbicara tentang miskin secara materi, tetapi di sini dikatakan poor in spirit, artinya dia miskin di dalam roh. Namun sebelumnya saya akan jelaskan dulu kata bahagia, saudara. Kata berbahagia dari teks itu, saudara-saudara, dari bahasa Inggris dia pakai kata blessed. Blessed lebih tepat diterjemahkan sebagai diberkatilah. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, diberkati di dalam ucapan bahagia Matius 5 ayat 3 sampai 12 di mana Yesus mengajarkannya di tempat ini, itu bukan berarti diberkati menurut sudut pandang manusia. Kalau diberkati menurut sudut pandang manusia, orang selalu berpikir diberkati itu kalau selalu senang. Padahal di ayat 4 mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Ada orang mengatakan bahwa diberkati artinya fisiknya selalu bagus, selalu sehat. Tapi di ayat 10 sampai ayat 12 di sana berbahagialah, bersukacitalah kamu jika kamu dianiaya, kamu difitnah, kamu dicela. Artinya saudara-saudara, bahagia menurut kita belum tentu itu adalah bahagia menurut Allah. Mungkin Anda sedang ada dalam masalah, pergumulan, persoalan, tetapi selama pergumulan dan persoalan Anda alami, tapi Anda hidup dalam kebenaran, sesungguhnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sedang memberkati Anda. Jadi ingat, ukuran berkat tidak selalu bicara materi atau fisik, tapi ukuran berkat ialah apakah itu sesuai dengan firman Allah atau tidak. Dan kemudian saudara, dikatakan miskin di dalam roh. Jadi bukan miskin materi ya, miskin dalam roh. The poor in spirit. Artinya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang miskin dalam roh itu mesti dimengerti seperti ini ya. Kata miskin itu dari bahasa Yunani ada dua. Ada kata miskin penikros dan ada kata miskin ptokos. Penikros itu artinya saudara orang miskin tapi masih punya sedikit. Masih miskin tapi orang kupa bilang masih ada beras 2 mok. Miskin masih ada ojek begitu. Tapi kalau miskin petokos itu miskin sampai tidak punya apa-apa. Makanya ada contoh dalam Alkitab, Lazarus yang miskin sampai anjing menjilat boroknya. Kenapa? Dia disebut miskin dan anjing menjilat borosnya, kan dia miskin petokos, miskin sampai tidak punya apa-apa. Tidak ada uang beli verban, tidak ada uang beli obat, saudara-saudara. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, saya mau sampaikan ini kepada saudara supaya kita belajar bahwa miskin di sana artinya miskin dalam roh. Artinya orangnya merasa bahwa saya tidak punya apa-apa. Nah, kata miskin di sini dia pakai kata petokos, artinya miskin yang betul-betul merasa dirinya tidak punya apa-apa. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyampaikan ini kepada saudara supaya saudara memahami bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan ialah orang yang merasa dirinya ialah orang yang berdosa. Orang yang merasa dirinya perbuatan baiknya tidak bisa menyelamatkan dia. Dan ingat, memang kekristenan mengajarkan kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9 menuturkan kamu diselamatkan karena iman, karena kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Saya Pendeta Mel Atok dari tempat lokasi ucapan bahagia. Saya mau kasih tahu sama saudara bahwa orang-orang yang menyadari inilah yang empunya kerajaan sorga. Sekali lagi, kekristenan mengajarkan kita selamat karena anugerah. Dari lokasi gereja di mana Yesus mengajarkan ucapan bahagia, saya Pendeta Mel Atok menyampaikan khotbah singkat ini supaya saya dan saudara mengerti bahwa Tuhan merindukan kita sadar bahwa selamat hanya karena anugerah. God bless you all.